Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anisha dari Kelompok Satu Matematika akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas nomor 4. Dimana soalnya itu eh, ini. Nah, yaitu disuruh untuk membuat program untuk menghitung hasil pangkat dari deret suatu bilangan. Contohnya misal inputnya 4, outputnya dihitung dengan cara 1 ditambah 2 tambah 3. Empatnya itu sebagai eh, dipangkat. Jadi hasilnya bakal 6 pangkat 4. Ya gitu. Eh, nah, pertama kita pahami dulu bagaimana deskripsi dan cerita programnya. Nah, program ini tuh dimulai dengan mendeklarasikan variabel n, jumlah dan hasil bertipe integer. Lalu, program meminta pengguna memasukkan nilai n. Kemudian, jumlah diatur menjadi 0. Program menampilkan tanda kurung buka, lalu melakukan perulangan dari 1 sampai kurang dari n. Pada setiap perulangan, nilai i ditambahkan ke jumlah, dan angka tersebut ditampilkan ke layar. Jika angka yang ditampilkan belum angka terakhir, maka program juga menampilkan tanda tambah. Setelah perulangan selesai, program menampilkan tanda kurung tutup dan pangkat n, lalu menampilkan jumlah deret dalam tanda kurung. Selanjutnya, hasil diatur menjadi 1. Program melakukan perulangan sebanyak n kali untuk mengalihkan hasil dengan jumlah. Setelah, setelah selesai, hasil akhir ditampilkan ke layar, lalu program berakhir. Algoritma deskriptifnya sendiri yaitu kita membuat program lalu deklarasikan variabel n, jumlah dan hasil bertipe integer. Lalu kita inputnya n, inisialisasi nilai jumlah dengan 0, lalu tampilkan tanda kurung buka. Itu biar rapi aja sih. Lalu lakukan perulangan dengan variabel i dimulai dari sama dengan 1 sampai i kurang dari n. Pada tiap perulangan, tambahkan i ke jumlah, lalu tampilkan i. Jika i belum sama dengan n min 1, maka tampilkan tanda tambah. Setelah perulangan selesai, tampilkan tanda kurung tutup dan pangkat n. Tampilkan hasil penjumlahan dalam tanda kurung. Lakukan perulangan for dengan variabel i dimulai dari sama dengan 1 sampai i kurang dari atau sama dengan n. Pada tiap perulangan, kalikan hasil dengan jumlah. Lalu tampilkan yang akhir. Lalu selesai. Untuk proyeknya itu ya seperti tadi ya, kurang lebih, yaitu kita start dengan bentuk asal, lalu kita input nilai n, lalu jumlah ini jumlah sama dengan 0, bentuk persegi. Nah, itu udah masuk proses. Lalu kita inisialisasi i sama dengan 1 sampai dengan n. Lalu jumlah itu jumlah ditambah 1. Lalu kita cetak i dengan jenjang-jenjang. Lalu ini memeriksa nih. Dan lupa lagi true false. Nah, makasih ya. Lupa. Kita salin dulu. Salin. Jadi ini. Terus. Nah, lalu program ngecek apakah i kurang dari n-1. Kalau benar, program nyetak plus. Kalau salah, aduh,
Bentar. Bentar ya, teman-teman. Aduh, ini. Adalah. Anggap saja ya, teman-teman. Nah, lalu kalau misal benar, dia nyetok plus kan. Terus bakalan I plus. Jadi I-nya, yang tadi I sama dengan 1, jadi I sama dengan 2. Terus ke sini, jumlah yang tadinya itu 0. Di sini kan 0 sama 1. Jadi tadi udah 1, jadi sekarang eh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus cetak I, I-nya berarti kan 2 ya. Itu selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya di if ini dia I-nya nggak kurang dari N1, maka dia langsung masuk ke proses di mana hasil itu, hasil dari penjumlahan itu dipangkatin dengan N. Lalu cetak hasilnya, lalu N deh. Lalu untuk sudut kodenya, kurang lebih sama, sama kita itu deklarasi variabel N, ini jumlah, dan hasil dalam bentuk integer, lalu mulai, lalu menampilkan masukan N di layar, lalu kita input nilai N. Lalu kita, ini namanya, kita set kalau jumlah itu nilainya 0. Nah, lalu kita nampilin tanda kurung ini layar. Lalu untuk I sama dengan 1 sampai sampai dengan N, lakukan jumlah itu jumlah ditambah I. Oh, berarti tadi mantap aja. Nanti aku bakal jelasin di plus-plusnya dengan detail agar biar mengerti. Ah, nah, berarti jumlah ini tadi kan juga 0, 0 tambah I kita kan 1, jadi 1 jumlah kita sekarang. Kita tulis si I, I-nya 1, jadi dia tampil di layar 1 gitu. Terus masuk ke if, apakah I kurang dari sama dengan N-1, N-1. Kalau misalnya iya, maka program nyetak ini plus. Nah, terus di layar, kalau enggak dia tuh bakal langsung ke sini ya guys. Yang tadi itu nih. Gitu. Nah, pokoknya ini untuk mempercantik si program aja sih tampilannya. Nah, ini nampilin apa sih tutup kurung sama pangkat. Terus dia juga nampilin sama dengan ini pokoknya sama ini. Terus hasilnya di set 1. Lalu untuk I sama dengan 1 sampai N, lakukan. Berarti bukan. Oh, nanti deh. Lakukan. Nah, hasil ini. Hasilnya kan 1 dikali jumlah. Nah, jumlah yang udah kita dapetin di sini, nanti kita kaliin di sini. Terus selesai. Terus, tampilin sama dengan. Lalu N deh. Untuk program C++ nya
Nah, ini ya. Nah, kita input IOStream dulu. Ini untuk memanggil library IOStream. Biar kita bisa pakai input output si in, si out. Lalu using namespace std ini biar kita bisa, biar kita nggak perlu untuk std titik dua titik dua di setiap penggunaan si in dan si out. Lalu internal ini sebagai fungsi utama program, lalu mulai program dengan kurang awal, lalu deklarasi variabel, n i jumlah hasil dan bentuk integer. Lalu di layar itu menentukan bilangan. Lalu kita input di bilangan, kita input bilangan ini yang disimpan di variabel n. Lalu kita set jumlah sama dengan 0. Nah, buat yang bingung ini buat apa? Kita coba buat run programnya aja ya. Biar tambah enak ngejelasinnya. Nah, misalnya bilangannya itu 4 ya. Nah, jadi di bentar, ini itu biar ada tanda buka kurung ini di depan. Lanjut, pokoknya kalau misalnya ini belum aku buat semua ya, di layar program tuh dia cuma bakal nampilin ini dulu. Tuh. Nah, terus kita masuk ke kelangan. Kita set untuk I sama dengan 1, I kurang dari N. Mulai nih, jumlah kita kan tadi 0 nih. Jadi 0. Kita sekarang di kelangan ke 1. Di mana jadi jumlah yang tadinya 0, 0 ditambah 1. Jadi jumlah kita sekarang ini itu 1. Oke, diingat jumlah kita sekarang sama dengan 1. Kita tampilin di I. I sama dengan 1 tadi kan. Nah, jadi belayar kalau misalnya ini semua ke bawah ini nggak ada, dia bakal nampilin tanda kurung dan 1. Oke, selanjutnya masuk ke if. I kita kan 1. 1 kurang dari N-1. N-1 kan 4 dikurang 1 jadi 3. Apakah 1 kurang dari 3? Betul. Maka program menyetak tanda plus ini ke layar. Jadi, ibarat yang di bawah-bawah dari baris ke-17 ke bawah ini nggak ada, di program sekarang, di layar sekarang, itu nampilin ini. Nah, terus, naik. Terus, I plus plus kan, I kita sekarang sama dengan 2. Jumlah kita, tadi kan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jumlah kita sama dengan 3. Terus kita cetak I kita. I kita kan 2. Terus, ya udah cetak ke layar 2 pokoknya. Terus, apakah 2 kurang dari 3? Iya, maka nyetak lagi nih plus ke layar. Jadi, tampilan sekarang itu, nah, ini. Lanjut, I plus plus lagi. I plus plus, I kita sekarang 3. I kurang dari N, ya betul, karena N kita 4.
Terus jumlah kita kan tadi 3 ya. 3 ditambah 3. Jadi jumlah kita sekarang 6. Oke, jumlah sama dengan 6. Kita cetak I kita kan 3. Jadi cetak 3 ke layar. Nah, terus di sini. Apakah 3 kurang dari 3? Enggak. Jadi, dia nggak bakal nyetak plus lagi ke layar. Nah, jadi tampilannya sesuai ya. Nah, terus dia nggak nyetak ini lagi kan. Udah, pokoknya nggak nyetak plus. I plus plus nih. I sekarang 4. Apakah 4 kurang dari 4? Enggak. Jadi keluar dari for ini. Terus, dia nampilin ini ke layar. Ini. Nah, yang mana habis itu diisi sama variabel n. N kita 4. Sesuaikan sama ini. Nah, jadi biar ini tuh dicetak ke layar, ini juga. Lalu baru dia diisi sama si nilai n, yaitu 4. Oke. Nah, sesuai yang itu tadi, terus nampilin lagi nih ke layar. Ini buat si sama dengannya, ini buat buka kurung. Terus diisi sama jumlah di tengah-tengah, baru deh si tutup kurung sama buat pangkat. Jumlah tadi kan 6 ya, jadi sesuai nih. Ada buka kurung, terus diisi sama 6, lalu tutup kurung, pangkat, lalu baru diisi sama N. N-nya 4. Lalu, selanjutnya kita mulai masuk ke untuk menghitung si pangkat. Nah, di pangkat ini, kita set si hasil dengan 1. Nah, kita kan, kita 1 kurang dari sama dengan 4, betul. Jadi si hasil, salah, ini hasil 1 kan, 1 dikali jumlah titik 6, jadi 1 dikali 6. Jadi hasil sekarang 6. Lalu I plus plus, I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan 4, betul. Jadi masuk ke sini lagi. Hasil tadi kan 6. 6 dikali sama 6. Sama dengan 36. Oke, ingat hasil sekarang 36. I plus plus. I sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan N. Betul. Jadi hasil tadi masuk ke sini lagi. Yaitu 36 dikali dengan 6. Oke tuh. Bentar. Mana ya? Aku, hmm, 36 dikali 216. Jadi hasil kita sekarang 216. I plus plus lagi. I kita sekarang 4. I kurang dari sama dengan N. 4 kurang dari sama dengan 4. Betul. Hitung lagi. Hasil kita tadi 216 lalu dikali dengan 6. Hasilnya itu di berapa ya? Kita lihat di output. Hasilnya itu 1296. Oke, kita ingat hasil kita itu 1296. Di plus plus. Di kita sekarang 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 4? Tidak. Keluar dari tulangan for. Lalu, kita nampilin sama dengan ke layar. Lalu, setelah sama dengan, itu hasil.
variabel hasil diisi sama variabel hasil. Seperti yang kita tahu, hasil tadi yaitu 1296. Jadi, ambil deh di sini 1296. Sesuai deh sama ini. Yeay. Terus, udah deh selesai. Ditutup dengan tutup kurung kurawal. Yap, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas nomor 4. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekeliruan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.